Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Tawuran antar dua kelompok usai sholat Idul Fitri di kawasan Senen, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain informasi tadi, 3 orang tewas akibat tertimpa pohon beringin saat sholat Id di Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang, Jawa Tengah. Saya Syafaati Suryo, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, 3 jenazah korban tertimpa pohon saat sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah dimakamkan Senin sore. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga ketiga korban. Ya, 3 orang jenazah korban tertimpa pohon dimakamkan pada Senin sore. Ketiga korban meninggal dunia saat menjalani sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Kalam depan Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah tertimpa pohon beringin. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka Jakarta usai sholat Id. Acara ini terbuka untuk umum dan bisa didatangi tanpa perlu mendaftar. Ya pemirsa, ada momen tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar geria atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Warga Gaza merayakan Idul Fitri dengan suasana duka akibat gempuran Zionis Israel. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ada kembali di iNews Prime pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, ribuan jemaah menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa pada Minggu pagi. Di tengah pertempuran baru di jalur Gaza dan operasi militer yang sedang berlangsung di tepi barat. Sementara itu, tak ada kemeriahan dan kedamaian di Hari Raya Idul Fitri di Gaza, Palestina. Pasukan militer Israel membombardir warga Gaza dan mengakibatkan 6 orang tewas. Pemirsa, ribuan jemaah membanjiri halaman Masjid Hagia Sophia di Istanbul setelah pemerintah Turki mengumumkan hari Minggu sebagai perayaan Idul Fitri. Ya, sejumlah umat muslim di Mesir juga merayakan Idul Fitri. Seperti apa kemeriahannya? Kami telah terhubung dengan pendakwah Ustazah Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum Ustazah. Putra Presiden Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi mengikuti sholat Id sejak purna jabatan sebagai Presiden. Putra Presiden Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan silaturahmi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan Basarah usai kedatangan Didit Prabowo ke rumah Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta, Senin tadi. Ya, saya kira Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Pemirsa, hari pertama Lebaran ribuan jemaah Muhammadiyah di kota Yogyakarta melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di pelataran Masjid Gede Kauman. Pemirsa, Timnas U17 Indonesia merayakan Idul Fitri di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka berada di Jeddah karena Timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat muslim di seluruh Indonesia.
Ucapan ini disampaikan skuad Garuda melalui akun media sosial Timnas Indonesia. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar pasca gempa dahsyat. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Sebelumnya gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Thailand dan Myanmar. Ribuan orang tewas akibat bencana ini. Dan informasi ini mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi, rekan saya Bayu Pradana akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa.